10. Bayangan PENGHIANATAN. Apa gunanya cantik, dia mengkhianati Dr. Nicholas. Gerutu Naina di dalam hatinya. Tidak berani bersuara karena takut ada yang mendengar. Tadi memang hatinya begitu sendu, tapi ketika mengingat fakta ini Naina merasa jadi sedikit lebih baik. Meskipun mereka sama-sama jalang, tapi Naina tidak pernah mengkhianati Dr. Nicholas, bahkan berniat menjadikan pria itu satu-satunya. Karena sibuk melamun, Naina tidak sadar jika di hadapan ada orang, sampai tabrakan itu tak terhindarkan. Bruk, astaga, kaget Gracia. Ya ampun. Maafkan saya Dokter Gracia, maafkan saya, kata Naina, sampai mengucapkan kata maaf sebanyak 2 kali. Astaga Naina, apa kamu tidak lihat jalan? Tanya Gracia, suaranya memang lembut, namun tetap saja terdengar ada tekanan dari nada bicaranya tersebut. Maaf dokter, saya salah, balas Naina. Gracia lantas membuang nafasnya perlahan, dia sedang terburu-buru malah bermasalah dengan Naina seperti ini. Kenapa kamu melamun seperti itu? Tanya Gracia pula, dia mengambil stetoskopnya yang terjatuh. Naina juga berusaha bantu untuk mengambilkan, tapi Gracia bisa mengambilnya lebih dulu. Maaf dok, aku memikirkan tentang ibu. Dokter Nicholas tadi memintaku untuk datang ke ruangannya, tapi aku tidak bisa masuk karena ternyata sekarang dia sedang ada tamu, jelas Naina, malah curhat. Tapi reaksi yang ditunjukkan oleh Dokter Gracia atas ucapannya itu cukup membuat Naina terkejut. Pasalnya Dokter Gracia langsung mendelik menatap ke arahnya. Tamu? Apakah seorang wanita? Iya, dok, jawab Naina singkat. Sudah kuduga, desis Gracia, tapi mampu Naina dengar cukup jelas. Beberapa saat lalu Gracia pergi ke ruangan Zendaya, untuk memastikan bahwa wanita itu tidak berkeliaran lagi di rumah sakit ini seperti kemarin, tapi ternyata di sana tidak ada dan rupanya wanita rubah itu sudah berada di ruangan Dr. Nicholas. Gracia tidak bisa langsung masuk begitu saja untuk memisahkan mereka berdua, jadi dia menatap ke arah Naina dan melihat ada jawaban pada wanita ini. Ayo ikut denganku, aku akan mengantarmu ke ruangan Dr. Nicholas, putus Gracia, dia bahkan langsung menarik tangan Naina agar segera bergegas pergi dari sana. Benarkah dok? Tanya Naina dengan tidak percaya. Iya, balas Gracia singkat, mereka berdua melangkah cepat sekali sampai tak butuh waktu lama tiba di ruangan praktek sang direktur utama. Tanpa pikir panjang Gracia mengetuk pintu ruangan tersebut, dan yang paling terkejut ketika mendengar ketukan itu adalah Nicholas. Sebab dia langsung menduga bahwa yang datang adalah sang istri. Naina pasti akan menuduhnya yang bukan-bukan. Masuk, kata Nicholas. Sementara Zendaya hanya mampu menatap ke arah pintu, sungguh merasa terganggu akan hal itu. Karena dia pun belum banyak bicara, baru selesai mengucapkan kata maaf, bahkan Nicholas belum sempat membalasnya. Aku akan menunggumu di kamarku, Nick, kata Zendaya sebelum pintu benar-benar terbuka. Merek harus kembali membuat janji untuk bertemu. Namun Nicholas hanya diam, lalu masuklah Naina dan Gracia ke ruangan ini. Maaf Dr. Nick, kata Naina Anda memanggilnya, ucap Gracia. Benar, balas Nicholas singkat. Kedua mata Zendaya melebar ketika melihat Naina masuk ke ruangan ini. Nona Zendaya, kenapa Anda di sini? Mari saya antar Anda ke kamar, ucap Gracia kemudian, pura-pura menawarkan kebaikan padahal dia ingin segera memisahkan wanita itu dengan Dr. Nicholas. Gracia bahkan membantu Zendaya untuk segera berdiri. Tunggu, kata Zendaya, dia tidak rela rasanya membiarkan Nick berdua dengan wanita itu. Dia butuh penjelasan. Siapa Naina sebenarnya? Tapi Gracia terus menariknya keluar. Permisi Dr. Nick, pamit Gracia lalu pergi dari sana, dia bahkan menutup pintu itu pula, meninggalkan Dr. Nicholas dan Naina berdua. Lepas, gerak, kenapa kamu membiarkan mereka berdua? Kesal Zendaya. Apa maksud Anda Nona? Nicholas dan Naina, semalam di dapur aku juga melihat mereka berdua.
Langkah Gracia seketika berhenti, lalu tersenyum miring. Aku tidak percaya, balas Gracia tegas. Dia bahkan langsung memanggil perawat untuk membawa Gracia segera kembali ke ruangannya. Cih, memangnya aku sebodoh itu mempercayai bualanmu? Tidak akan. Batin Gracia merasa puas sendiri karena sudah berhasil memisahkan hama tersebut dari Dr. Nicholas. Sudah berdua saja di dalam ruangan itu, Naina tidak langsung berlari untuk memeluk suaminya. Dia masih tetap berdiri di dekat pintu dan menatap pria itu dengan bibirnya yang nampak mengerucut, menunjukkan dengan jelas bahwa saat ini dia sedang cemburu. Kemari, kata Nicholas, dia masih duduk di kursi kerjanya, tidak beranjak untuk menyambut istrinya itu datang. Dia masih ingin melihat sejauh mana Naina marah. Melihat wajah Naina yang ditekuk seperti itu ternyata cukup lucu di matanya. Aku hitung sampai 3, 1. Iya. Kesal Naina, dia yang sedang marah tapi dia pula yang merasa terintimidasi. Jadi dengan wajahnya yang masih cemberut itu, Naina mulai melangkahkan kakinya untuk mendekat ke arah sang suami. Tiba di samping pria itu, Nicholas langsung menarik Naina hingga duduk di atas pangkuannya. Kamu cemburu? Tanya Nick. Tidak. Aku hanya kesal saja, kenapa dokter masih mau berduaan dengan wanita itu? Balas Naina menggebu. Kecilkan suaramu, bagaimana jika ada yang dengar? Kalau begitu lepaskan aku, bagaimana jika tiba-tiba ada yang masuk? Balas Naina. Tidak akan ada yang masuk, aku tadi sudah memintamu untuk mengunci pintu, balas Nicholas dengan santainya, dan membuat Naina makin geram sendiri. Zendaya hanya ingin meminta maaf, dan aku hanya ingin memaafkan. Setelah itu tak akan ada hubungan apapun di antara kami berdua, jelas Nicholas. Dia dan Zendaya memiliki banyak sekali kenangan, mulai dari kenangan yang begitu manis sampai kenangan yang begitu menyakitkan. Selamanya Nicholas tidak akan pernah bisa melupakan tentang wanita itu, Nicholas hanya bisa memulai hidupnya yang baru. Coba berdamai dengan masa lalu agar tak ada lagi yang membelenggu. Saat bertemu dengan Zendaya tadi, Nicholas pun sempat berdesir hatinya. Entah marah atau iba pula ketika melihat keadaan Zendaya yang mengenaskan. Tapi Nicholas coba untuk terlalu peduli, coba membangun dinding pembatas di antara keduanya. Kini mereka telah berada di jalan masing-masing. Dan Nicholas yang bersama dengan Naina. Tapi aku bisa melihat dengan jelas jika wanita itu masih mencintai dokter. Setelah mendapatkan maaf aku yakin dia juga akan berusaha untuk kembali pada dokter, balas Naina, bicara sesuai dengan instingnya sebagai seorang wanita. Kini Naina juga sadar akan satu hal, bahwa Dr. Gracia juga menyukai suaminya tersebut. Tidak heran memang jika Dr. Nicholas jadi idaman semua wanita, bahkan satu rumah sakit ini pun selalu mendambakan Dr. Nicholas. Fakta yang membuat Naina makin menciut dibuatnya, satu-satunya keahlian yang dia punya hanyalah merayu Dr. Nicholas agar tititnya bisa bangun. Selain itu tak ada kelebihan apapun yang Naina punya. Apalagi tentang pendidikan dan latar belakang, tentang masa lalu yang baik. Naina tidak memiliki itu semua. Tidak akan, aku tidak akan kembali padanya. Kamu bisa memegang ucapanku, balas Nicholas. Keputusan ini sudah dia ambil jauh-jauh hari, bahkan sebelum ada Naina di dalam hidupnya. Bahwa sampai kapanpun, dia tidak akan pernah kembali pada Zendaya. Janji? Tanya Naina. Aku akan rela jika dokter bersama dengan wanita yang baik-baik, bukan pengkhianat seperti itu, timpal Naina lagi. Dia juga mengulurkan jari kelingkingnya untuk membuat janji dan Nicholas pun menyambutnya, hingga jari kelingking mereka saling bertautan. Bibir Naina kemudian tersenyum, dengan janji ini dia bisa bernafas lega. Sudah bahagia? Tanya Nicholas. Sudah sayang, balasnya yang kembali manja. Sudah merasa lebih baik hatinya, jadi Naina bersedia memeluk sang suami lebih dulu, bahkan mengecup bibir Dr. Nicholas dengan manja.
Sayangnya Nicholas tidak diam saja, dia pun langsung membalas ciuman itu hingga akhirnya jadi saling memagut mesra. Naina juga mengangkat tangan sang suami agar menyentuh dadanya. Membuat hawa yang tadi terasa dingin, kini mulai berangsur jadi panas. Tapi sebelum semuanya jadi hilang kendali, Naina jugalah yang lebih dulu mengakhiri semuanya. Sudah ya, jangan lebih dari ini, kata Naina. Kenapa? Nanti malam saja di apartemen, balas Naina. Nick langsung setuju, dia mengangguk kecil dan mengeringkan bibir Naina yang basah karena ulahnya. Baiklah, bagaimana keadaan ibu? Apa ada perkembangan? Tanya Nicholas pula. Belum, jawab Naina yang jadi sedikit sendu, namun dengan cepat kembali tersenyum lebar. Sementara Nicholas rasanya tak bisa tinggal diam begitu saja, karena sudah bisa menerima Naina di sampingnya, dia jadi merasa Ibu Wilda pun telah jadi tanggung jawabnya juga. Aku akan meminta ibuku untuk datang ke sini dan memeriksa keadaan ibumu, mungkin beliau bisa membantu proses penyembuhannya, jelas Nick dan membuat kedua mata Naina makin melebar saat mendengarnya. Tidak ada yang tidak mengenal ibu dari Dr. Nicholas, beliau adalah dokter wanita jenius yang telah memiliki nama besar Aresa Carter. Naina seringkali mendengar nama itu dari para perawat di rumah sakit ini. Menurut kabar yang dia dengar Dr. Aresa hanya datang ke rumah sakit saat ada keadaan genting, atau pasien dalam tahap gawat darurat. Tapi selama Naina di sini, dia belum pernah sekalipun bertemu dengan dokter tersebut. Dan sekarang secara mendadak Dr. Nicholas hendak membawanya datang ke rumah sakit ini, lebih mengejutkan lagi kedatangannya untuk memeriksa keadaan sang ibu. Ya jangan dokter, ini terlalu berlebihan, balas Naina yang jadi gagap bicaranya. Mendadak takut pula ketika membayangkan akan bertemu dengan Dr. Aresa. Dari nama besar yang dimiliki, Naina mulai yakin bahwa Dr. Aresa adalah wanita yang mengerikan, tatapan tajam dan kata-katanya sadis. Sungguh, Naina mendadak merasakan takut yang luar biasa. Apalagi diam-diam dia pun telah jadi istri dari Dr. Nicholas. Ya ampun, Naina tidak bisa membayangkan akan jadi seperti apa pertemuan mereka nanti. Jadi lebih baik tidak usah bertemu saja. Ini kan belum ada 1 minggu semenjak ibu diakupuntur, kita tunggu saja dulu, timpal Naina kemudian. Tidak, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan meminta ibuku datang ke sini, putus Nicholas. Dokter, jangan, aku takut. Balas Naina, merengek manja. Berharap dengan begini ucapannya akan didengar. Dia tidak ingin bertemu dengan Dr. Aresa. Tapi penolakan itu malah dibalas dengan tatapan tajam oleh Nick. Kenapa jangan? Tanyanya. Aku takut, bagaimana bisa aku bertemu dengan orang tua Dr. Nick? Sementara aku diam-diam menikah dengan dokter, balas Naina, dia tidak takut dengan tatapan itu. Kenapa pula harus takut jika senjatanya saja hanya patuh padanya? Tapi ini bukan tentang kita Nay, ini tentang kesembuhan ibumu, balas Nicholas, masih setia menatap tajam dan menjelaskan. Membuat Naina tak mampu berkata apa-apa lagi. Dia diam dengan bibir yang nampak mengerucut. Sedikit kesal karena pendapatnya tidak didengar. Aku akan telepon ibuku sekarang, kamu ingin tetap di sini atau keluar? Tanya Nick. Keluar saja, balas Naina, wajahnya masih setia ditekuk. Persiapkan dirimu, bisa saja ibuku akan langsung datang ke sini, ucap Nicholas, malah makin menakut-nakuti. Dan makin mengerucutlah bibir Naina, dengan wajah seperti itu dia pun keluar dari ruangan sang suami. Dia mana tahu jika Nick malah terkekeh. Nicholas benar-benar menghubungi ibunya untuk datang. Namun karena mendadak Momi Aresa masih sibuk dengan beberapa urusan. Beliau baru bisa ke rumah sakit saat sore hari. Selesai menghubungi ibunya, Nicholas pergi mendatangi kamar rawat Zendaya. Setelah dia pikir-pikir mereka memang butuh bicara setelah lama waktu berlalu. Apa yang terjadi di antara mereka harus diselesaikan dalam keadaan tenang seperti ini, bukan menggebu-gebu seperti dulu. Dokter Nick.
Panggil Gracia dengan suara yang cukup tinggi. Di antara semua dokter dialah yang paling sibuk semenjak Zendaya datang ke rumah sakit ini. Selain melayani semua pasiennya, Gracia juga harus selalu memastikan bahwa Zendaya dan Kak Nicholas tidak bertemu. Dia masih sangat yakin jika keduanya bersama maka cinta itu akan kembali tumbuh. Hal yang paling tidak diinginkan oleh Gracia. Melihat Kak Nicholas berada di depan pintu lift khusus pasien VIP membuat Gracia begitu terkejut, langsung menduga bahwa pria pujaannya itu akan pergi ke kamar Zendaya. Jadi dia buru-buru memanggil hendak mencegah. Meski sebenarnya bingung alasan apa yang harus dia gunakan. "Iya Dokter Gerak, ada apa?" Tanyanya dengan suara yang terdengar dingin, seperti biasanya. "Anda mau kemana?" Tanya Gracia pula dan membuat Nick mengerutkan dahi, sebab dia pikir hubungan mereka tidak sedekat ini sampai harus menjelaskan beberapa hal. "Maaf, maksudku ini bukan jam kunjungan Anda untuk menemui para pasien. Jadi aku bertanya-tanya kenapa Anda ada di sini?" Tanya Gracia, dia menunduk sedikit untuk mengurangi rasa malu, lalu menyelipkan sebagai rambut ke belakang telinga. Sungguh, interaksi mereka sebenarnya sangat canggung. Namun untuk beberapa perawat yang melihat interaksi itu terlihat sangat manis. Mulai berbisik-bisik jika Dr. Nicholas dan Dr. Gracia cocok juga. Lebih baik bersama Dr. Gracia dibandingkan harus kembali dengan Zendaya. "Aku ada urusan," balas Nick singkat, saat itu bertepatan dengan pintu lift yang terbuka dan Nicholas langsung masuk begitu saja. Gracia tak mampu bicara lagi, sebab pria itu kini telah pergi. Gracia membuang nafasnya kasar, sulit sekali untuk menjangkau pria itu. Entah dengan cara apa dia bisa memiliki Dr. Nicholas. Kedatangan Nicholas ke dalam kamarnya langsung disambut dengan senyum lebar oleh Zendaya. Wanita itu bahkan ingin bergegas turun dari ranjangnya namun dicegah oleh Nick. "Tidak perlu turun, aku tidak lama di sini," ucap Nick. Sesaat dia masih tergugu melihat semua luka di wajah Zendaya. Namun dia terus coba mengendalikan hati, kedatangannya ke sini bukan untuk memberi simpati. Namun mengakhiri semuanya dengan jelas. Dia tidak ingin Zendaya sampai terus menghubungi Herli hanya untuk mereka bertemu. "Terima kasih sudah datang Nick," ucap Zendaya. "Aku benar-benar meminta maaf atas semua yang terjadi di masa lalu kita. Bisakah sekarang hubungan kita jangan canggung seperti ini?" Pinta Zendaya pula. Dia menatap dengan sorot mata yang begitu tulus. Ingin Nicholas bisa membaca tentang cinta yang masih ada di dalam hatinya. Namun pria itu seperti tak terpengaruh, masih saja menatap dengan dingin. Membuat Zendaya akhirnya menunduk dengan ketidakberdayaannya. Nick kemudian menarik kursi dan duduk di jarak aman di dekat ranjang tersebut. Bagi Zendaya jarak ini cukup jauh, karena yang dia harapkan adalah Nicholas duduk di tepi ranjang. "Tentang masa lalu aku sudah memaafkan semuanya, kamu dan juga suamimu atas pengkhianatan kalian," balas Nick. Zendaya terdiam. Hatinya selalu tersentak hatinya tiap kali diingatkan atas kesalahannya tersebut. Apalagi sekarang yang berbicara adalah Nick, rasanya sakit ini jadi bertambah berkali-kali lipat. "Aku datang bukan untuk membuat hubungan kita jadi tidak canggung, aku datang untuk benar-benar mengakhiri semuanya," ucap Nicholas. "Jangan seperti ini Nick, tidak bisakah aku mendapatkan kesempatan kedua?" Pinta Zendaya yang kini sudah menjatuhkan air mata. Nicholas bangkit dari duduknya dan menggeleng kecil. "Tidak bisa Zendaya, karena tiap kali aku melihatmu. Bayangan pengkhianatan itu masih terekam jelas di otakku." Tangis Zendaya makin menjadi. Andai dia punya mesin waktu, Zendaya akan kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Dia akan tetap bersama Nicholas tanpa pengkhianatan itu. "Maafkan aku Nick, aku mohon lupakan semuanya," pinta Zendaya. Tapi tentu saja permintaan itu tak akan pernah bisa dilakukan oleh Nick dengan mudah. Sekarang saja dia seperti melihat Zendaya yang telanjang. Padahal wanita itu menggunakan baju rawat rumah sakit.
Aku permisi, ucap Nick kemudian.